What up, mate? I'm not sure you can hear us. We can't hear you, but that was amazing. Withstood all the pressure. Brilliant, brilliant drive. Max Verstappen sukses raih kemenangan ke-26 sekaligus yang pertama di Grand Prix Kanada 2022. Dia berhasil menahan serangan dari pembalap Ferrari Carlos Sainz terutama di lap-lap terakhir menjelang finish. Secara umum, pembalap asal Belanda ini raih kemenangan kelimanya dalam 6 balapan terakhir. Di posisi ketiga, muncul nama Lewis Hamilton yang tampil dengan pace konsisten untuk meraih podium keduanya musim ini. Jalannya balapan terlihat mudah bagi Max Verstappen saat dia memimpin kendali lomba semenjak start. Meski Carlos Sainz sempat ambil alih posisi balapan di lap ke-9, tim Red Bull optimis untuk mengambil pimpinan di 10 lap tersisa. Momen krusial terjadi di lap ke-49 saat safety car muncul akibat kecelakaan Yuki Tsunoda di area keluar pit stop. Sainz yang memburu kemenangan pertamanya memiliki race pace yang lebih baik dan keuntungan per hard yang lebih segar. Saat safety car berakhir di lap ke-54, kita disuguhkan aksi kejar-kejaran untuk memperebutkan posisi pertama antara Max Verstappen dan Carlos Sainz. Sainz mendorong mobilnya dengan sangat keras. Terlihat dia selalu mengambil limit saat melintas tikungan dan terus mencatatkan waktu tercepat di lap-lap tersisa. Namun hal itu belum cukup untuk memaksa Max Verstappen membuat sebuah kesalahan. Pembalap nomor 1 itu sukses kunci posisi pertama, terpaut 0,9 detik dari Carlos Sainz di posisi kedua. Berikut ini adalah beberapa fakta dan catatan kami untuk GP Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve. Secara keseluruhan, kecepatan pace Red Bull hanya unggul 0,08 detik dari Ferrari. Menjelang akhir lomba, Sainz yang didukung dengan ban yang lebih segar memiliki kecepatan yang sanggup melebihi Max. Namun kemampuan Max Verstappen untuk membalap dengan sempurna dan karakter sirkuit yang lebih condong ke Red Bull membuat Max dapat menguji kemenangan. Dengan tenang, Max bertahan dari tekanan hebat Sainz selama 16 lap. Ini merupakan kemenangan ke-26 dari karir Max Verstappen. Di umur yang masih menginjak 24 tahun, dia berada di posisi ke-9 dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah, melewati legenda Niki Lauda dan Jim Clark. Dari sisi Red Bull, ini adalah kemenangan balapan yang ke-82. Tim asal Austria ini memantapkan posisinya di urutan kelima, tim dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah F1. Kemenangan ke-6 beruntun Red Bull ini juga merupakan rekor terpanjang kedua tim, setelah 9 kali kemenangan beruntun Sebastian Vettel di tahun 2013. Kesalahan sedikit yang dibuat Carlos Sainz saat kualifikasi hari Sabtu menyulitkan dia untuk mengganggu Max Verstappen saat awal balapan. Posisi start ketiga membuatnya dia tertahan di belakang Alonso setidaknya dalam 3 lap. Hal itu memudahkan Max untuk memperlebar jarak hingga 3 detik. Dari sisi tim, Red Bull pun lebih leluasa untuk menentukan strateginya sejak awal balapan. Padahal secara kecepatan, Sainz sejajar dengan Max dan berpeluang mencuri kemenangan perdananya di GP Kanada ini. Bagi Carlos Sainz, ini adalah kali kelima dia finish di posisi 2, dengan total 11 kali podium tanpa sekalipun mengecap kemenangan. Bukan sebuah pencapaian yang baik untuk image pembalap Spanyol ini. Dia semakin mendekati rekor Nick Heidfeld yang meraih 13 podium tanpa disertai satupun kemenangan sepanjang karirnya. Ferrari memiliki setelan berbeda antara Carlos Sainz dan Charles Leclerc. Sainz menggunakan setelan high downforce guna mendapatkan pace yang bagus selama balapan. Charles Leclerc disetel dengan konsep low downforce akan memudahkan dia menyalip dari grid belakang. Faktanya, kecepatan lurusan Red Bull masih menjadi antitesis dari lap ideal Ferrari di sirkuit ini. Manajemen balap Ferrari di GP Kanada mengalami peningkatan yang bagus dibanding beberapa seri sebelumnya. Mereka berani mengambil strategi yang berlawanan dengan Red Bull, terutama saat Max masuk pada lap ke-9, sedangkan Sainz memilih stay out untuk mendapat posisi terdepan. Di sisi lain, Red Bull dari awal terlihat mantap dengan strategi 2 pit stopnya. Keluarnya safety car di 2/3 lomba sebenarnya menguntungkan Ferrari yang memiliki ban lebih segar. Meski Charles Leclerc tampil secara luar biasa dan berhasil finish di posisi 5, dia tetap kehilangan 15 poin dari Verstappen di posisi puncak. Salah satu penyebabnya adalah eksekusi pergantian ban yang sangat lambat oleh kru pit Ferrari.
membuat Leclerc terjebak trafik di belakang rombongan kereta ber-DRS sebelum safety car. Hal itu mengakibatkan dia menghabiskan ban terbaiknya untuk mengejar Alpine di posisi 5 dan 6. Sehingga dia kehabisan waktu untuk mengejar dua Mercedes di akhir lomba. Padahal dia berkesempatan mendapatkan 5 poin tambahan. Max Verstappen juga alami masalah terkait kerusakan saluran komunikasi saat restart di sisa 16 lap. Hal ini menyebabkan komunikasi hanya berjalan satu arah, yakni dari GP ke arah Max Verstappen. Namun dia masih mampu mengeksekusi balapan dengan sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Di sisi lain, fakta DNF-nya Sergio Perez di GP Kanada membuat Red Bull memiliki DNF yang lebih banyak terkait masalah teknis daripada Ferrari. Hingga seri ke-9, Red Bull memiliki 4 DNF terkait teknis, sedangkan Ferrari memiliki 3. Alfa Romeo dan Alpine tampil apik dengan menempatkan semua pembalapnya di 10 besar. Dua Alpine di posisi 6 dan 9, sedangkan Alfa Romeo di posisi 7 dan 8. Bagi Zhou Guanyu, ini adalah poin keduanya setelah GP pembuka Bahrain. Hal ini mengobati kekecewaannya setelah DNF karena masalah teknis di seri sebelumnya. F1 akan kembali dalam waktu 2 minggu, saat balapan digelar di Silverstone, tempat yang menjadi tuan rumah di Grand Prix pertama 72 tahun yang lalu. Musim lalu, kita di-highlight dengan kontroversi tabrakan antara Verstappen dengan Hamilton. Patut kita saksikan saat para pembalap bersiap untuk mengatasi trek yang mengalir cepat di mesin generasi baru Formula 1 2022. Salam Daily F1 Indonesia.